Kita memohon akan bimbingan Roh Kudus dalam sesi tanya jawab pada malam hari ini, agar Roh Kudus senantiasa mengarahkan hati kita, agar Roh Kudus memimpin kita dalam sesi pada malam hari ini. Mari kita mohon kehadiran dan kuasa-Nya bagi kita. Kita nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan rahmat-Mu yang menyertai kami, khususnya di dalam hari-hari retret doa Yesus kami. Kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Engkau menghimpunkan kami kembali untuk bersama-sama mengikuti sesi tanya jawab pada malam hari ini. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan budi kami, supaya kami dapat mengikuti sesi ini dengan baik, sehingga kami dimampukan untuk semakin memperdalam kehidupan rohani kami, serta melakukan doa Yesus dengan lebih baik lagi. Kami juga serahkan kepadamu Romo Yohanes yang akan memimpin sesi tanya jawab ini. Biarlah Engkau memberkati beliau dengan segala rahmat yang diperlukan oleh beliau, sehingga beliau mampu untuk menerangkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih Romo. Selamat malam Romo Yohanes. Romo, hari ini pertanyaan kita cukup banyak, 2 kali lipat pertanyaan hari Senin. Siap ya Romo dengan minuman? Ada minum air putih? Ya. Oke Romo, bisa silakan mulai Romo. Ya baik, saya akan coba menjawab sedapat mungkin ya. Ya. Pertanyaan pertama, selama 2 hari ini meditasi, saya berkeringat banyak sampai harus ganti baju. Ada apa ya? Ya, saya sendiri tidak pernah mengalami itu sih. Tapi saya kira ini mungkin waktu tarik nafas itu terlalu keras atau apa. Jadi coba lebih diperhalus pernapasannya, dan itu jadi kalau terlalu itu bisa menjadi tegang dan bisa menjadi panas tadi. Tapi cobalah diperhalus cara itu pernapasan, jadi itu tapi lebih diperhalus itu. Jadi coba saja ini.
Karena selama ini saya memang ya rasanya belum pernah mendengar tentang hal itu. Baik, yang kedua, untuk orang yang sakit, yang berbaring tidak bisa duduk, apakah bisa ikut meditasi doa Yesus? Bagaimana caranya? Itu bisa dengan sambil berbaring mengulang-ulangi nama Yesus. Misalnya entah Yesus, Yesus saja, atau Yesus kasihanilah aku, Yesus aku menyembahmu, dan diulang-ulangi begitu. Ya mungkin kalau berbaring untuk dengan napas itu sulit, tapi kalau berbaring Anda masih bisa bernyanyi, boleh juga bernyanyi, berbaring sambil nyanyi. Ya nyanyi yang sederhana tadi, Yesus, Yesus, puji syukur Yesus, atau lagu tadi Lord Jesus Christ, terserah. Atau kalau tidak ya diulang-ulangi saja nama Yesus, atau Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku orang berdosa ini, Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi rumusnya terserah, asal ada betul-betul nama Yesus. Ya, mohon dengan penjelasan mengenai kejadian saya alami waktu meditasi. Pada waktu saya meditasi yang sudah benar-benar terjadi gerakan sangat cepat mendadak di luar kesadaran dan akan berhenti sendiri di luar kemauan saya. Gerakannya seperti geleng-geleng kepala yang sangat cepat, atau gerakan satu atau dua tangan yang sangat cepat. Seperti saya katakan, bisa memang kadang-kadang tertarik, orang bisa begini, kalau demikian berhenti dulu, tarik nafas panjang, pelan-pelan, lalu baru mulai lagi. Saya kira itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, lalu pertanyaan keempat, bolehkah partitur lagu musiknya pun disertakan? Ya, ini kalau misalnya ada itu instrumental, kadang-kadang bisa membantu, asal instrumentalnya itu kecil ya, jadi tidak meminta perhatian itu. Kadang-kadang bisa dilakukan itu. Jadi 5. Saya rutin berdoa malaikat Tuhan setiap jam 6 pagi. Apakah boleh saya hentikan dulu doa Yesus saya untuk berdoa malaikat Tuhan? Ya, memang saya kira jangan tengah doa Yesus berhenti, nanti setelah selesai doa Yesus itu jamnya tidak apa-apa, disambung dengan malaikat Tuhan. Jadi Yesus saya kira lebih diutamakanlah daripada malaikat Tuhan itu. Ya. Ucapan nama Yesus itu nomor 6. Ucapan nama Yesus apakah harus disuarakan? Semakin lama suara lenyap dan seperti otomatis seperti ikut dalam tarikan dan hembusan napas. Apakah ini benar? Pada awalnya seperti tadi pagi saya uraikan dan perkembangan doa atau kemarin ya, tentang perkembangan doa Yesus itu bisa. Kadang-kadang nanti lama-lama itu suara itu hilang sehingga akhirnya kita hanya seolah di dalam pikiran dan otak itu Yesus, Yesus, sadar tapi tetap sadar gitu. Jadi itu bisa saja. Ya. Jadi itu bisa demikian. 7. Kalau mau adorasi pribadi di tempat lain saat hening atau teguran Kamis Putih, apa bisa sambil didoakan doa Yesus? Ya kalau memang di hadapan Yesus, tapi jangan bersuara. Kalau Anda orang lain bersuara, nanti itu mengganggu yang lain. Tapi sambil memandang Yesus itu, Yesus, 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 boleh saja. Jadi seperti sakramen Maha Kudus gitu, Yesus, 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 atau apa itu, silakan, itu tidak masalah. Karena yang hadir kan Tuhan Yesus di situ. Ya. 8. Apa diperbolehkan kalau meditasi jalan diselingi dengan lagu meditasi Yesus Yesus puji syukur sambil jalan? Itu
meditasi jalan misalnya itu diselingi dengan lagu itu ya boleh saja. Kalau itu bagi Anda lebih membantu ya saya kira ini. Itu tadi seperti meditasi jalan dengan lagu itu semua itu sarana-sarana. Jadi bukan tujuan, tapi sarana. Dan kalau sarana itu membantu, ya silahkan dipakai. Apakah meditasi doa Yesus sama dan sebangun dengan sebagai wujud dari doa batin transformatif? Ya, jika ya dari tradisi gereja Katolikah meditasi ini berasal? Gereja Katolik yang mana? Meditasi transformatif, maaf saya tidak begitu tahu apa yang dimaksud ini, tapi memang banyak sekali meditasi-meditasi yang diberi nama macam-macam. Intinya sebetulnya lebih pada pemusatan pikiran. Misalnya ada meditasi, kalau itu meditasi transendental dan sebagainya, ya ini bukan Katolik, tapi dari bukan Kristen, dari Hindu dan sebagainya. Lalu seperti sudah saya uraikan, doa Yesus ini sebenarnya berasal dari gereja Timur. Yang awalnya gereja Timur, tapi kemudian kita berkembang juga dengan gereja Katolik, lalu dipakai di sini. Lalu memang ini ada kombinasi macam-macam dari dalam doa Yesus. Tapi intinya sebetulnya itu berasal dari doa Yesus. Tapi memang cara duduk dan sebagainya itu bukan dari gereja Timur, tapi pakai dingle. Seperti saya katakan itu berasal dari Prancis, dari para suster Karmelites, yang kemudian saya ketahui pada waktu saya ikut suatu pekan doa yang diselenggarakan di Prancis waktu itu, dekat Paris waktu itu. Jadi demikian. Ini memang macam-macam. Dan sekarang dengan perjumpaan macam-macam kultur dan sebagainya, ada bentuk-bentuk yang berbeda, misalnya seperti cara duduk dan sebagainya. Ini tradisi lebih tradisi Asia. Tapi intinya itu inti doa Kristiani karena berfokus kepada Yesus. Jadi itu. Ya. Nomor 10, saya juga dalam doa Yesus senang menutup mata. Saat awal punggung leher terasa tegang di tengah-tengah menyebut nama Yesus, saya membayangkan bagian tubuh saya dari kepala, lalu saya bilang kepada punggung dan leher yang tegang, santailah punggung, leher, muka. Ya, lalu saya merasakan tubuh saya jadi rileks. Apakah hal itu boleh? Kalau Anda tegang dan kemudian bisa rileks dengan demikian, ya silahkan. Tapi terus jangan berfokus pada tubuh saja, tapi kembali berfokus kepada Yesus yang hadir dalam lubuk hatimu yang terdalam. Jadi jangan lalu fokusnya pada itu punggung dan sebagainya. 11, rencana setelah selesai saya akan terus meditasi. Apakah waktu meditasi dari 30 menit bisa dikurangi? Usahakan kalau bisa sekurang-kurangnya 30 menit. Dikurangi jangan, tapi ditambah boleh. Jadi kalau mau 40 menit boleh. Jadi masakan itu waktu 30 menit saja untuk Tuhan tidak bisa sih. Dari 24 jam ya. Jadi kalau ambil 30 menit saja masa tidak bisa. Nah itu coba. Dan saya tahu ada ibu-ibu yang beberapa ibu yang tiap hari meluangkan waktu 1 jam untuk doa itu. Bisa. Jadi kalau hanya 30 menit saya kira masa betul dilakukan kita. Dijadwalkan. Ya, jadi seperti pernah saya katakan juga penting menjadwalkan waktunya. Jangan kalau senggang baru doa, nanti saya kira lupa karena banyak kesibukan. Tapi prioritaskan, Yesus ini waktu untukmu. Nah itu 30 menit. Masa dari 24 jam beri waktu 30 menit untuk Yesus tidak bisa. Nah, itu coba. Terus kemudian 12. Untuk meditasi doa Yesus dengan
Sarana pujian, syukur, menyanyi sebaiknya dilakukan dalam hati atau terdengar suaranya. Nah ini kadang-kadang tergantung. Pada saat-saat tertentu saya kira memang lebih baik dinyanyikan, jadi itu bisanya. Tapi kadang-kadang bisa di tempat-tempat tertentu, ya di mana ada orang lain ya dalam hati saja. Misalnya Anda di pesawat misalnya, mau doa Yesus nyanyi dalam hati, jangan sampai tetangganya melihat ada apa ini, nah, begitu. Jadi begitu. Jadi itu. Jadi memang itu tadi saya kira tergantung. Kalau Anda sendiri dan tidak mengganggu orang lain, ya boleh dinyanyikan dengan suara. Itu juga membantu konsentrasi. 13 untuk memfokuskan pikiran misal dengan salib kecil, apakah sebaiknya di samping salib tersebut jangan ada barang lain supaya bisa fokus ya. Saya kira sebaiknya begitu. Sebab ada barang macam-macam nanti fokusnya tidak pada salib, tapi sebentar begini apa itu sebentar begitu. Tapi salib itu supaya berfokus untuk berfokus. Jadi lebih baik yang lain disingkirkan sehingga hanya pada salib saja fokusnya begitu. Ya. 14, bagaimana kalau sedang doa Yesus di kamar tiba-tiba kamar ramai dan cucu menangis, apa solusinya? Kamar memang jadi satu. Nah kalau demikian ya sudahlah. Kalau maka cari waktu saya kira yang tepat, yang bisa hening, tenang. Di situ Anda misalnya sendirian sehingga tidak banyak itu. Dan tidak ada televisi dan macam-macam itu. Nah kalau cucu menangis ya lihat saja. Jangan dibiarkan cucunya jatuh. Ya sudah diberhenti sebentar terus dilihat bagaimana terus dilanjutkan lagi. Tapi kalau bisa ambil waktu yang itu katakanlah yang lebih santai bagi begitu. 16, apakah meditasi duduk bersila boleh digantikan total dengan meditasi jalan sambil nyanyi? Nah ini saya kira meditasi duduk itu lebih bisa berfokus daripada meditasi jalan. Tetapi pada saat-saat tertentu orang bisa berjalan sambil menyanyi meditasi jalan itu. Jadi dalam situasi-situasi tertentu. Tapi usahakan supaya ambil waktu setiap hari kalau bisa itu setengah jam minimal untuk doa Yesus sambil duduk tadi. Jadi saya kira itu akan lebih berfokus daripada jalan-jalan begitu. Nanti jalan di kebun, jangan lihat tuh ada bunganya bagus ya. Oh ya apa ini? Apa ada ulat, ada apa dan sebagainya itu. Ya. Lalu bagaimana kalau pikiran masih kemana-mana? Ya tadi itu justru usahanya dengan meritmekan dengan pernapasan dan berfokus pada satu tempat itu merupakan satu usaha untuk lebih berfokus sehingga perlahan-lahan kalau Anda bertekan pikiran yang melantur itu akan berkurang. Jadi itu memang itu butuh waktu lama perjuangan. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang seorang mungkin lebih cepat berfokus, yang lainnya mungkin harus berjuang lama. Tetapi asal jangan putus asa. 18, saat meditasi pikiran melantur bertemu dengan banyak orang yang gak jelas, dari menyebut Yesus berubah menjadi bahasa roh, kemudian orang-orang yang saya lihat tersebut berubah menjadi sosok yang menyeramkan atau iblis, masuk dalam kategori apa ya? Nah ini hari Senin gak karuan meditasinya, hari ini malamnya emosi gak jelas, bawaannya ingin marah, saat meditasi sakit leher, pinggang seperti ganjal, balok, pegel dan sakit. Apakah ini termasuk gangguan? Bagaimana solusinya? Nah, kalau hal-hal seperti itu terjadi, mungkin Anda perlu suatu pemeriksaan batin dulu. Mungkin perlu betul-betul ada semacam pertobatan dan perlu penyembuhan batin juga.
Karena gangguan-gangguan seperti ini kok rasa-rasanya dari situ. Jadi itu bukan karena doa Yesus itu. Ya. Kemudian yang 19, kalau sakit pinggang karena ada syaraf kejepit, bolehkah kita senderan duduk di kursi? Kalau memang tidak, bahkan tidak bisa duduk itu, ya boleh saja tadi sender di kursi sambil, tapi jangan menjadi kebiasaan. Jadi kalau kemudian sarannya sudah sembuh ya coba duduk. Bahkan kadang-kadang dengan duduk tegak itu saraf yang kejepit bisa hilang loh. Ada orang tertentu begitu. Tapi ya tergantung dari situasi masing-masing yang berbeda, satu dari yang lain tidak sama. Ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya hanya bersandar begitu ya oke, silahkan saja sambil mengucapkan nama Yesus itu. Nah kalau demikian mungkin kalau itu ritme pernapasan bersandar itu susah ya sudah lisan saja diulang-ulangi pakai suara begitu. Uh, 20 seandainya kita sudah bisa menghayati meditasi secara dalam, bisakah terasa berada di tempat lain? Saya rasa itu bukan dari yang memang kadang-kadang ada gejala-gejala dari kelompok-kelompok tertentu lalu seolah bisa berjalan tidak menyentuh tanah dan lain-lain. Tapi itu sebetulnya lain. Tujuan doa Yesus bukan ke situ. Tapi tujuan doa Yesus untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Yesus. Memang dalam kelompok-kelompok tertentu seperti meditasi transendental dan sebagainya orang bisa berjalan katanya tanpa menyentuh tanah dan sebagainya. Tapi bagi kita nilai perkembangan rohani kita tidak diukur menurut hal-hal seperti itu, tetapi menurut bagaimana relasi Anda dengan Yesus. Apakah relasinya itu semakin mendalam atau bukan. Karena ada macam-macam cara meditasi yang berbeda-beda. Yang satu juga untuk mencari kekuatan, mencari kuasa dan sebagainya. Dan ini dalam doa Yesus mungkin kadang-kadang bisa tapi tidak boleh diperhatikan itu. Ya. Setelah selesai meditasi Yesus terjadi itu meditasi doa Yesus minggu ini, seberapa kerap sesuai disarankan melakukan meditasi secara pribadi supaya lebih berkembang. Seperti tadi sudah saya katakan, coba ambil waktu dan jadwalkan ya. Jadi jangan kalau nanti sempat kok senggang, saya khawatir kalau gitu nanti tidak sempat. Tapi jadwalkan, misalnya terserah orang tertentu bisa pagi hari, yang lain bisa sore atau malam, terserah. Tapi jadwalkan. Waktu ini waktu untuk Tuhan. Jadi jangan nanti aja kalau ada waktu senggang. Saya khawatir nggak akan pernah ada waktu kok begitu. Jadi ambil waktu minimal 30 menit. Yang ideal yaitu kalau bisa misalnya pagi hari 30 menit, sore hari atau malam hari 30 menit lagi. Itu yang ideal. Tapi ya kalau tidak ya ambil saja minimal 30 menit sehari itu. Ya. Bolehkah waktu disingkatkan apabila dijalankan kita sendirian? Selain awal pagi boleh meditasi diadakan pada larut malam. Jadi itu meditasi doa Yesus itu dijalankan sendirian boleh saja. Bisa diatur waktunya, tidak harus pagi hari. Memang ini sebetulnya dari panitia ya mengusulkan waktu jam 5 sampai jam 8 itu. Tapi ya saya kira oke lah, ini bisa diikuti. Tapi kalau mau sendirian, waktunya bisa diatur. Kalau bagi Anda lebih baik misalnya sore hari sampai malam atau malam hari, ya silahkan, itu tidak masalah.
asal dijalankan dengan baik. Bisakah meditasi doa itu dijalankan berjalan setempat karena ruang yang itu kecil? Jadi misalnya kalau begitu keluarlah dari ruang itu, cari tempat misalnya ya ruang duduk dan sebagainya, putar-putar di situ daripada hanya ruang kecil begitu. Karena saya tahu ada beberapa orang yang di rumahnya punya ruang doa tapi kecil. Tapi kalau itu keluarlah dari ruang doa itu waktu jalan, lalu di ruang yang lebih besar itu akan lebih baik daripada gitu. 24, jika mengucapkan Yesus harus keluar suarakah dan mata terbuka memandang salib Yesus. Ya, itu tadi suara tadi pada permulaan khususnya seperti tadi saya katakan Yesus itu sebenarnya itu lebih berfokus. Kemudian kalau doa itu berkembang, kadang-kadang suara mungkin tidak keluar lagi, tapi sudah di pikiran atau di hati, Yesus, Yesus, Yesus. Begitu tanpa keluar suara. Jadi itu bisa terjadi demikian. Jadi itu. Lalu memandang salib Yesus itu hanya tempat berfokus, bukan bayangkan Yesus begini, Yesus pikir, bukan, tapi lebih berfokus. Jadi jangan pikiran jangan diaktifkan, jangan itu, tetapi itu tadi memandang salib itu hanya sebagai tempat berfokus, demikian. Dan itu terus menerus, karena ini tidak sama dengan meditasi diskursif. Kalau meditasi diskursif itu yang biasa dulu dalam gereja Katolik dipakai juga, orang berpikir-pikir dan itu lain sekali. Ya. Lalu 25, posisi meditasi yang mana yang paling baik? Ya ini tergantung dari keadaan pribadi masing-masing. Kalau Anda mampu mengadakan meditasi dengan lotus penuh, itu yang paling ideal. Ya, lotus penuh paling ideal. Kalau tidak bisa, pakai dingklek. Dingklek itu lebih membantu. Lalu kalau memang pakai dingklek pun tidak bisa, ya pakai kursi. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau bertanya mana yang paling ideal, tergantung situasinya. Jadi itu kalau lotus penuh itu yang paling ideal sebetulnya, karena itu lebih mudah konsentrasi begitu. Jadi 26, apakah di saat meditasi boleh minum karena tenggorokan saya kering sekali? Nah, sebaiknya minumlah sebelum meditasi. Jadi jangan tengah meditasi minum. Tapi sebelum meditasi minumlah dulu. Atau sebelum meditasi kadang-kadang ada nanti orang mau ke kamar kecil ya. Sebelum meditasi lebih baik minum dulu terus ke kamar kecil dan sebagainya. Ya, jangan di tengah-tengah lalu terganggu begitu. Ya. 27, saya percaya kuasa nama Yesus yang memulihkan. Yang saya tanya, saat ini pangkal lengan kiri saya sakit nyeri dan tidak nyaman, tadi saya doa Yesus. Jadi saya urut-urut dengan saya sambil terus menyebut nama Yesus. Apakah itu boleh? Jadi kalau memang itu sakit dan itu mengganggu, lalu sudah tadi sambil itu boleh. Dan saya yakin kalau Anda punya iman yang besar, dengan itu sentuhan itu tangan Anda akan sembuh. Tapi harus percaya sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau memang sakit terus begitu sambil itu boleh saja mengurut obat itu. 28, gangguan nyamuk dan lain-lain sudah teratasi, ada damai di hatiku, tenang jiwaku. Kalau sudah seperti ini, bolehkah aku berdoa minta sesuatu untuk pribadi sendiri? Kalau meditasi terus, kapan berdoanya? Ya, kalau memang begitu, sebetulnya lebih baik berfokus pada Yesus. Nanti pada akhir doa boleh ditambah permohonan untuk keperluan itu. Ya, jadi boleh itu. Atau
permohonan-permohonan dilakukan sebelum mulai, tapi jangan di tengah-tengah. Jadi itu sesudah akhir atau pada permulaan begitu. Ya. Jadi itu. Pada saat fokus meditasi Yesus, air mata tiba-tiba mengalir terus. Hidung mampet, tenggorokan kering. Saya tarik nafas 2 kali dan melanjutkan sebut nama Yesus lagi sampai selesai. Tanda apakah ini? Ya, kalau itu air mata tiba-tiba mengalir itu ya mungkin sentuhan Tuhan. Itu jadi kadang-kadang orang menjadi disentuh, jadi terharu dan sebagainya. Tapi kalau hidung mampet itu mungkin karena sakit sebelumnya ya. Jadi itu saya sudah tahu itu. Kalau hidung mampet, tenggorokan kering. Nah itu mungkin kalau tenggorokan kering ya tadi sebelumnya coba minum dulu. Ya. Lalu tadi tarik nafas 2 kali, sebut nama Yesus sampai selesai. Jadi kalau memang bisa itu tidak apa-apa. Jadi kalau seperti itu perhatian tanda-tanda demikian, kalau air mata mengalir, hati menjadi terharu, sadar, yaitu bersyukurlah pada Tuhan. Tapi jangan hidung terus mampet, tenggorokan kering, itu mungkin jangan diperhatikan, itu ya gangguan-gangguan, godaan-godaan begitu. Ya. Ya. Jadi ini, itu saya kira kadang-kadang ada ya godaan-godaan begitu yang membuat kita tidak berfokus lagi kepada Yesus itu. 30 ini agak panjang ini. Pada saat saya berdoa Yesus, awalnya susah fokus. Lama-lama saya seperti duduk di hutan bambu. Tempatnya bersih dan indah. Kemudian tempat yang saya duduki kelihatan seperti lorong. Tiba-tiba ada bayangan seperti manusia. Dalam hati saya ada keberanian untuk bertanya pada Anda, siapa Anda? Belum dijawab, tiba-tiba saya melihat diri saya kecil sekali seperti belalang yang lagi duduk. Jadi bayangan orang itu kelihatan besar dan sinar putih di belakangnya makin terang sekali. Dan sayup-sayup ada suara, kamu mau apa panggil saya? Saya jadi bingung sesaat karena saya enggak punya jawaban. Lalu tangan orang tersebut meletakkan tangannya di atas kepala saya dan badan saya gemetar. Dalam hati saya bicara, apakah ini yang namanya diberkati? Bersamaan dengan itu bayangan orang hilang dan lorong bambunya juga hilang. Apa artinya itu? Kadang-kadang ada macam-macam pengalaman, penampakan dan sebagainya. Itu tadi jangan diperhatikan. Jangan diperhatikan. Kalau memang Tuhan yang menjamah, itu nanti buahnya akan menetap dan akan bisa kita alami, yaitu ada damai, sukacita dan sebagainya. Tapi gejala-gejala itu macam-macam yang dialami orang itu jangan diperhatikan. Nah, seperti tadi macam-macam itu, apalagi seperti ini tadi seperti penglihatan macam-macam, jangan diperhatikan karena itu juga bisa merupakan, biarkan saja. Terus saja tetap mengucapkan nama Yesus, terus begitu. Ya. Setiap kali saya itu pertanyaan lain. Setiap kali saya meditasi doa Yesus, tubuh saya terasa hangat, bahkan sampai berkeringat. Angin dari kipas angin pun seperti tidak menyentuh ke kulit. Tapi rasanya cuma hangat, bukan seperti yang kegerahan. Apakah ini normal? Apakah artinya? Seperti tadi saya katakan, gejala-gejala itu ada macam-macam. Seperti tadi ada yang goyang-goyang, ada yang kadang goyang ke depan, ke belakang, begini, ada yang juga ke samping, kadang-kadang begini. Lalu seperti saya kata,
tapi ada seperti goyang-goyang begitu. Coba kalau demikian berhenti, coba nafas pelan-pelan 2-3 kali, nanti lalu mulai lagi begitu. Karena macam-macam itu. Jadi seperti tadi yang berkeringat itu mungkin nafasnya terlalu keras dan sebagainya. Coba diringankan, dihaluskan dan sebagainya. Ya. Jadi itu tadi demikian. Ya. Terus yang 32, waktu ikut meditasi doa Yesus gelombang 1 di bulan Mei, Juni, saya hanya betah 3 hari di awal. Selanjutnya serasa ada penghalang yang bikin saya nggak ikut lagi. Semacam kepikiran kok buang-buang waktu 3 jam tiap hari. Kuota data internet dan akan cepat habis sebelum akhir bulan. Sepertinya saya sudah bisa, dulu sering ikut retreat camp saat mahasiswa tumpang. Lanjut dengan komunitas KTM juga saat ikut SEP. Apakah 3 hari lewat tidak bisa ikut? Ini dari kuasa si jahat. Bagaimana agar menang dan bisa ikut besok pagi sampai Sabtu? Saya sudah coba tidur sebelum jam 11, bangunnya jam 7-an. Ya, kalau gitu. Malah malam tadi saya sudah berbaring di kamar sejak jam 11:30-an, jam 2 lebih baru tidur. Nah, cobalah tidur lebih awal. Nah, tidur 11:30, nanti jam 5 sudah harus hadir. Tapi coba tidur lebih santai dalam keadaan itu. Nah, coba di sana. Jadi mengatur waktu. Jadi lebih santai supaya kemudian bisa tidur dengan baik. Nah, kalau hanya bisa 3 hari dan semua itu ya butuh ketekunan. Memang ada orang yang baru itu sudah tidak bisa lagi ya, yaitu karena kurang tekun. Jadi coba berusaha untuk lebih tekun dan tidur lebih awal. Jangan tidurnya 11:30 baru tidur. Jadi itu. Nah, pada waktu Anda tidur itu boleh juga sambil dengan tenang, sambil tidur mengulangi nama Yesus, Yesus, Yesus. Sampai akhirnya nanti nama Yesus hilang, Anda tertidur, itu tidak apa. Jadi boleh saja. Jadi, tapi supaya bisa ikut itu, cobalah tidur lebih awal. Jadi itu saya kira yang penting sekali. Nah, ini pertanyaan lagi. Saya ada beberapa pertanyaan. Apakah boleh menelan ludah waktu meditasi? Hari kedua saya keluar air mata ketika melihat patung Yesus disalib. Tanda-tanda apa ini? Waktu meditasi, apakah kata Yesus boleh diganti? Yesus kasihani saya, maksudnya ganti-ganti. Ya, jadi pertama, kalau menelan ludah, cobalah usaha supaya tidak, tapi ya kadang-kadang kalau terpaksa ya sudah tidak apa-apa, tapi tetap berfokus kepada nama Yesus. Lalu keluar air mata ketika melihat patung Yesus disalib. Kalau keluar air mata kemudian hatimu menjadi tenang, menjadi damai, ya itu satu berkat Tuhan. Tapi kalau doa jangan mencari nanti air mata saya keluar lagi, minta air matanya keluar. Itu jangan. Tapi kalau memang air mata keluar ya sudah terima saja. Tapi jangan, wah saya ingin supaya nanti air mata saya keluar lebih banyak lagi. Jangan begitu. Itu keliru kalau demikian. Jadi kalau demikian nanti Anda bukan berfokus kepada Yesus, tapi lebih berfokus kepada diri sendiri. Seperti saya katakan, saya mau hadir pada Yesus, bukan lalu memakai Yesus supaya memberkati saya dan sebagainya. Bukan itu. Jadi itu akhirnya berfokus pada diri sendiri. Jadi itu. Lalu kata-kata itu Yesus berikan, Yesus kasihanilah aku.
Kalau memang itu terus, tapi jangan gonta-ganti. Kalau gonta-ganti itu pikirannya akhirnya tidak bisa fokus. Tapi kalau memang Yesus kasihanlah saya, itu boleh saja kalau itu bisa dilakukan itu. Tapi ini lebih-lebih kalau itu doa dilakukan secara lisan. Kalau sambil dodo dengan pernapasan, Yesus kasihan saya itu agak sulit ya, agak sulit. Tapi kalau doa misalnya lebih lisan dimanapun Anda berada, dalam mobil atau di mana, dalam kereta atau di mana, Yesus kasihan aku bisa. Sambil masak boleh juga, Yesus kasihanlah aku dan sebagainya. Jadi, tapi pada waktu Anda doa Yesus sebaiknya jangan terlalu ganti-ganti sebab nanti fokusnya tidak berfokus lagi pada Yesus tapi pada ganti-ganti itu tadi. Pertanyaan berikut, posisi mulut selagi meditasi, kok saya berkali-kali terganggu sama ludah yang tiba-tiba harus ditelan. Ya sudah, kalau ludahnya keluar ya ditelan saja pelan-pelan, tapi nanti lama-lama itu akan hilang, akan bisa diatasi. Jadi daripada ludahnya keluar, lebih baik sudah ditelan saja. Itu sebentar, terus. Tapi sudah jangan terlalu diperhatikan lagi itu. Jadi itu tadi. Ya, kemudian pertanyaan lain lagi ini, kalau mata waktu meditasi mata terbuka, gimana kalau mata berkedip? Setiap berkedip ulangi lagi. Ya sudahlah, karena kadang-kadang mata bisa berkedip ya tidak apa-apa. Berkedip saja matanya itu biarkan saja, jangan terlalu diperhatikan. Perhatikan fokusnya kepada nama Yesus. Mata Anda berkedip atau apa ya sudah biar. Jadi itu sambil jalan terus biar saja begitu. Jadi tidak usah perhatikan mata yang berkedip atau apa itu. Saya kira ini yang pokok, yang penting. Jadi lebih berfokus kepada nama Yesus. Ya, ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab ini dari semua. Entah, mungkin masih ada waktu sedikit, apakah ada tambahan pertanyaan? Ya silahkan. Ada Romo, terima kasih banyak Romo. Ya, ini pertanyaannya masih banyak Romo. Ada satu yang ketinggalan. Apa yang akan dihasilkan dengan doa Yesus untuk pribadi masing-masing? Dan apakah Paus juga melakukannya? Iya. Oh, tadi nomor 15 Romo. Nomor berapa? 15. 15. Oh, mungkin tadi kelewatan ya. Iya, enggak apa-apa Romo. Iya. Dan itu seperti saya katakan kemarin itu dalam buah-buah doa Yesus itu memang buah-buahnya itu akan banyak sekali. Pertama, kita bisa lebih berfokus kepada Tuhan, itu buahnya yang pertama. Dan kemudian setelah itu juga damai, sukacita. Lalu karena relasi dengan Yesus begitu dekat, itu tidak tidak usah takut, khawatir dan sebagainya karena kita dekat dengan Yesus. Lalu pertanyaannya itu, jadi itu kemudian ya, setelah itu iman kita akan berkembang, kasih kita juga bertumbuh, dan kalau demikian kita akan makin dekat dengan Yesus. Karena makin dekat dengan Yesus berarti kita sudah mengalami satu kebahagiaan yang lebih besar. Jadi apapun yang terjadi tidak akan mengganggu, tetapi akan lebih membawa kita kepada sukacita dan kedamaian dalam Tuhan. Lalu kalau tanya apakah Paus juga melakukannya, tanyakan sendiri kepada Paus, saya tidak tahu. Ya, jadi itu karena memang ini tradisi dari gereja Timur sebetulnya, tapi sudah banyak dijalankan juga di gereja Katolik sekarang ini. Tapi apakah Paus
melakukannya ya tolong tanyakan sendiri kepada pos lah. Saya tidak tahu. Ya, baik. Terima kasih Romo. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chatnya Zoom ya. Saya bacakan ya Romo. Bila jiwa sudah tertarik kepada Allah melalui doa-doa hening secara rutin, akan tetapi tubuh masih belum sepenuhnya lepas dari kelekatan terhadap dosa, kedagingan, dan keduniawian, apakah keadaan tarik-menarik ini bisa menyebabkan gejala seperti emosi yang tidak stabil, mimpi buruk, dan gangguan fisik seperti pusing dan lain-lain. Romo pernah mengatakan bahwa tidak semua orang dipanggil kepada persatuan cinta kasih. Jadi saya doa Yesus di posisi batin, saya tidak mengharapkan rahmat persatuan itu, melainkan lebih kepada menyadari kehadiran Allah saja. Apakah sikap seperti itu salah? Iya. Silakan. Sebetulnya saya tidak pernah mengatakan bahwa tidak semua orang dipanggil kepada persatuan. Sebetulnya semua orang dipanggil kepada persatuan, tapi tidak semuanya mencapai persatuan itu. Karena ya tidak memenuhi syarat-syaratnya. Jadi, tapi sebetulnya semua orang dipanggil dan memang itu sebetulnya kehidupan di surga itu bersatu dengan Tuhan. Jadi bagi orang-orang tertentu kalau di dunia ini belum bersatu, nanti dia harus dimurnikan dulu di api penyucian. Nah itu. Jadi sebetulnya itu yang tadi menjadi pokok. Jadi artinya itu yang harus dikejar. Jadi sebetulnya lebih persatuan dengan Tuhan. Dan sebetulnya doa Yesus ini kalau dijalankan dengan baik, memang harus disertai juga dengan laku tapa, penyangkalan diri, dan sebagainya. Dan sebetulnya doa Yesus ini juga salah satu antara lain juga mempunyai side effect atau sarana untuk menguasai diri, menguasai misalnya hawa nafsu dan sebagainya itu. Ini seharusnya demikian. Jadi semakin orang dekat dengan Yesus, semakin dia akan lebih menguasai diri. Jadi macam-macam nafsu itu akan berkurang, akan hilang. Jadi itu juga kalau dia berkembang dalam cinta kasih, ya banyak hal, sakit hati, kebencian, dan lain-lain juga hilang. Sehingga juga kalau orang menjalankan doa Yesus dengan baik, dia juga bisa mengalami berbagai macam penyembuhan batin juga. Walaupun dewasa ini karena adanya penyembuhan batin, orang lebih cepat ditolong dengan itu penyembuhan batin, sedangkan doa Yesus itu memang bisa membawa ke situ. Kalau itu dijalankan dengan benar. Sehingga kalau orang rajin berdoa Yesus, tetapi kok kelekatan macam-macam hawa nafsunya itu satu tanda tanya, betulkah yang doa yang dijalankan itu? Jadi itu mungkin keliru caranya dan sebagainya. Dan biasanya kalau memang demikian toh dia tidak akan bertahan sampai lama. Ya, begitu. Ya, terima kasih Romo. Berikutnya, apakah sikap meditasi saat doa Yesus dapat berganti-ganti setiap hari? Ya, kalau mau ganti-ganti sebetulnya bisa, tapi kalau terus berganti-ganti akhirnya tidak berfokus. Lebih baik coba untuk beberapa saat pilih ya, kira-kira mana cara duduk yang benar. Mau lotus penuh, setengah lotus, simpuh, atau pakai dingkle. Lalu sesudah itu jangan hari ini begitu, pakai ini lagi gitu, ganti-ganti. Itu nanti tidak berfokus. Lebih baik sebelumnya mencoba beberapa cara duduk itu, lalu bagi Anda mana yang enak, yang pas. Karena yang satu bagi yang satu misalnya yang bisa lotus penuh, itu bisa, kalau bisa demikian, itu menarik, tapi bagi orang lain kalau baru duduk lotus penuh semua sakit semua kakinya begitu. Tapi memang
kadang-kadang begini, kalau lotus penuh itu ya, atau lotus tengah itu permulaan sakit, tapi lama-lama kalau bertekun sakitnya hilang. Tapi ya jangan gonta-ganti. Kalau demikian itu nanti tidak berfokus, tapi lebih baik artinya sebelumnya mencoba mencari beberapa, tapi setelah itu menemukan, oh bagi saya ini lebih baik, teruskan begitu. Jadi itu misalnya ya, sebagai contoh, yang mencoba lotus, aduh kok berat, nggak bisa. Tapi mau bertekun, ada orang tertentu mencoba, oh ya bisa, itu tekun, ya tetap tekun. Lalu mungkin yang lain, saya lebih enak pakai dingklek, ya pakai dingklek saja. Jangan gonta-ganti. Kecuali ya kalau kadang pas sakit nggak bisa berlutut lagi dan ya duduk di kursi nggak apa-apa. Tadi ya seperti ada pertanyaan tadi, sakit nggak bisa duduk tapi berbaring, ya sudahlah sambil berbaring tetapi tetap mengucapkan nama Yesus tadi. Tapi jangan gonta-ganti begitu. Ya, itu. Ya, terima kasih Romo. Berikutnya, bila kita lakukan untuk keseharian, untuk waktu meditasi duduk, lalu lanjut meditasi berjalan, bagaimana kita buat tanda atau waktu bahwa waktu sudah selesai untuk beralih ke meditasi berjalan atau sebaliknya? Aduh, maaf tadi, maaf kurang. Mungkin ini maksudnya Romo. Maksudnya dia peralihan dari meditasi duduk ke meditasi jalan. Itu kita kan kalau di bersama Romo kan kita dikasih lonceng Romo. Nah kalau dia sendiri itu mau pakai apa gitu? Ada usul dari Romo? Ya, sebaiknya kalau demikian pakai timer lah. Pakai timer atau nyetel itu. Ya kalau enggak punya timer misalnya pakai HP, itu lihat jam berapa, mau setengah jam, lalu di setel aja, nanti pada waktunya bunyi. Sebab kalau tidak nanti ini sudah waktu belum bingung. Tapi kalau ada timer, ada semacam itu ya, dan bentuknya apa saja, itu nanti sudah tenang saja sampai itu bunyi. Kalau sudah bunyi baru itu selesai waktunya. Ya, jadi itu sebelumnya. Lalu sesudah itu, lalu mulai bisa doa itu. Tapi kalau tadi misalnya ya, doa jalan itu, meditasi jalan, itu sebetulnya lebih berguna bila kita memang dalam satu hari atau beberapa jam berturut-turut berdoa. Sebab kalau hanya terus duduk saja itu sulit. Maka misalnya setelah tiap 30 menit atau tiap 40 menit itu ganti sambil jalan dan sebagainya. Tapi kalau hanya 30 menit misalnya harian, ya tidak perlu itu. Tapi misalnya bisa pakai meditasi jalan itu pada saat-saat lain bila Anda sedang santai, itu seperti pernah waktu hari Senin saya katakan, kalau di kebun jalan-jalan begitu sambil mengucapkan nama Yesus atau sambil menyanyi dan sebagainya bila tidak mengganggu orang lain. Jadi itu begitu. Ya. Ya, terima kasih Romo. Apakah meditasi posisi duduk boleh kaki posisi lurus ke depan? Lurus ke depan maksudnya kakinya begitu. Iya, saya rasa kakinya waktu ini maksudnya posisi duduknya mungkin posisi duduk kursi ya. Iya. Ya, ini dari Ibu Sonia Bonifacia. Ada mungkin harus bagaimana Bu bisa diperjelas apakah posisi duduk kursi atau posisi waktu bersila itu untuk kakinya lurus ke depan. Silakan. Kalau kaki lurus, ya. Kalau kaki lurus, maksudnya lurus ke depan sambil duduk begini. Ya nanti tidur. Kalau begitu, saya rasa tidak bisa kalau kaki lurus ke depan begitu. Lalu mungkin sambil duduk bersandar, terus di depannya ada kursi lagi, kakinya diluruskan begitu, lama-lama bisa tidur begitu. Ya saya kira ini bukan posisi doa Yesus. Itu posisi mau tidur ya silahkan. Tapi kalau
mau betul-betul meditasi serius, saya kira nggak bisa begitu. Kecuali tadi ada pertanyaan tadi, kalau sakit nggak bisa duduk tapi harus berbaring baginya, ya itu doa tadi bisa demikian. Tapi kalau tidak sakit tetap sehat, usahakan ambil salah satu posisi duduk tadi. Tapi kalau sakit ya itu soal lain lagi. Jadi dalam tradisi ini tidak ada kaki ke depan begitu lurus itu tidak ada. Tapi kalau mau ya kalau sedang sakit ya silakan. Ya. Ya Romo. Pertanyaan ketiganya saya skip Romo karena sama, tapi saya bacakan, Romo tidak perlu menjawab. Waktu meditasi apakah pikiran kita kosong atau boleh imajinasi sengsara Yesus? Ya, tadi Romo sudah jelaskan kan ya. Nah, pertanyaan berikutnya, saat doa Yesus yang bagian kedua mungkin di sini maksudnya meditasi jalan ya Romo ya. Apakah boleh mata tertutup? Karena kalau buka mata suka agak terganggu dengan kedipan mata. Mungkin saya tanya Pak Thomas ya. Pak Thomas bisa diklarifikasi karena hari pertama kita itu bagian kedua itu kan meditasi jalan. Kalau yang tadi pagi saya lihat bagian kedua itu Suster dan Romo Frater itu duduk gitu. Jadi yang dimaksud Pak Thomas apa ya? Silakan boleh unmute Pak Thomas. Nggak ada. Ya Oke, kalau Romo. meditasi jalan sambil tutup mata bahaya. Itu bisa kesandung macam-macam, bisa jatuh nanti. Kalau meditasi jalan ya harus buka mata. Jadi itu begitu. Itu kalau meditasi jalan sambil tutup mata bahaya itu saya kira. Jadi itu. Tapi kalau waktu doa tadi sambil duduk gitu, kadang-kadang ada yang merasa lebih nyaman tutup mata tapi bisa betul berkonsentrasi ya silahkan. Walaupun bagi kebanyakan orang itu untuk lebih mudah konsentrasi yaitu mata terbuka, terarah pada satu titik begitu, atau memandang sakramen Maha Kudus, jadi lebih terfokus begitu. Ya. Jadi tapi kalau meditasi jalan sambil tutup mata, saya tidak pernah menganjurkan itu sebab nanti bisa jatuh, bisa tersandung atau apa begitu. Ya. Baik. Ya, masih ada lagi atau bagaimana? Masih Romo. Kita selesainya jam 8.30 Romo. Ya, tapi kalau sudah selesai ya enggak apa-apa. Oh ya, tapi masih banyak Romo. Sebentar ya Romo. Romo mau minum? Sudah ada di sini, enggak apa-apa. Oke. Saya lanjut ya Romo ya. Iya. Ya bolehlah saya minum dulu sambil itu enggak apa-apa. Tapi Anda enggak bisa minum ini. Iya, enggak apa Romo. Saya sambil baca ya Romo ya. Romo, saya mau tanya tadi pagi saat doa Yesus awalnya saya susah konsentrasi terus, pikirannya bercabang. Tapi saat doa Yesus sambil menyanyi Yesus puji syukur, tiba-tiba air mata saya mengalir dan menangis terseduh sampai saya tidak bisa lagi berkonsentrasi. Kenapa ya Romo? Saya rasa itu tadi Romo sudah jawab ya. Jadi kita tidak ini ya Romo ya, kita maju ke pertanyaan berikutnya. Iya, ya jadi memang kadang-kadang bisa itu fokus demikian lebih sulit. Lalu tadi dengan nyanyi mungkin lebih baik dan sebagainya itu ya terserah. Memang ada kadang-kadang orang-orang tertentu yang saya lihat itu bisa sepanjang hari seolah tidak ada kesibukan ya nyanyi tadi. Doanya lebih terfokus padanya. Seperti di dalam mungkin kisah seorang pejarah, buku dari seorang pejarah Rusia, itu namanya Kisah Seorang Pejarah. Memang ada itu terjemahan dalam bahasa Indonesia juga, dan bahasa Inggrisnya Pilgrim apa ya, Story of a Pilgrim barangkali itu orang itu tidak duduk tidak apa tapi terus menerus secara lisan mendoakan itu. Tapi jangan heran kalau saya katakan
Mereka itu berdoa jadi mula-mula 3.000 kali ya sehari, 3.000 kali, lama-lama 6.000, lalu lama-lama menjadi 12.000 waktu doa itu. Tapi dia sambil berjalan itu seorang itu. Dan kemudian setelah itu tidak dihitung lagi karena doanya sudah spontan keluar terus-menerus begitu. Jadi ya itu tadi keadaan yang berbeda-beda. Yang satu lebih tertarik kepada yang hening, yang lain lebih mudah itu. Atau kadang-kadang bisa variasi. Kadang kita doa demikian, saat tertentu sulit sekali untuk konsentrasi, entah karena apa, lalu coba menyanyi. Menyanyi tadi ada nyanyian yang dikatakan yang sudah dinyanyikan kan, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Atau Yesus, puji syukur. Dan itu nanti ada nyanyian lain lagi, Lord Jesus, I adore you, dan sebagainya. Jadi lagunya sama, cuma bahasanya yang berbeda. Kecuali tadi yang panjang tadi, Lord Jesus Christ, itu memang lagunya dan hanya ada dalam bahasa Inggris, tahu saya. Ya, baik. Ya, Romo. Pertanyaan berikutnya, untuk keseharian sebenarnya, apakah kita melakukan sesi duduk saja? Atau apakah harus dilakukan sesi duduk, lalu sesi berjalan, lalu sesi duduk lagi? Aduh, maaf. Telinga saya mungkin Sorry, Romo, saya mungkin terlalu cepat. Oke, saya baca lagi ya, Romo. Untuk keseharian sebenarnya apakah kita melakukan sesi duduk saja, maksudnya meditasi duduk saja, atau apakah harus melakukan meditasi duduk, lalu berjalan, lalu duduk lagi? Oh, begitu. Untuk keseharian. Ya. Jadi untuk keseharian saya kira Anda ambil saja misalnya terserah waktunya. Jadi kalau kebiasaan misalnya mau ambil waktu hanya 30 menit ya, lebih baik duduk saja, selesai oke. Misalnya pagi 30 menit, sore 30 menit. Tapi kalau waktu-waktu tertentu mau lebih banyak waktunya, misalnya mau 2 jam begitu. Nah, kalau duduk terus itu tidak bisa. Lebih baik dibagi, misalnya entah mau 30 menit atau 40 menit, setelah itu diselingi dengan tadi meditasi jalan, lalu kembali duduk lagi begitu sampai bisa 2 jam misalnya atau 3 jam, terserah, bisa dilakukan sendiri begitu. Dan memang ini saya rasa ada baiknya bila para peserta meditasi ini juga mengadakan pertemuan lewat Zoom seminggu sekali misalnya, lalu doa bersama waktu itu juga akan membantu untuk supaya tetap bertekun. Jadi kalau pribadi itu lebih baik tergantung dari waktunya, maka seperti itu sudah saya katakan ya, penting sekali menentukan waktunya setiap hari jam berapa begitu. Jadi kalau Anda tidak menentukan waktunya, nanti kalau sempat saja saya khawatir. Tapi justru prioritas kepada Yesus kita berikan. Waktu ini untuk Yesus begitu. Jadi entah pagi, entah sore, karena saya tahu ada orang-orang tertentu yang lebih mudah berdoa pagi hari, tapi ada juga orang yang lebih mudah berdoa sore hari atau malam hari. Terserah, silahkan. Situasi dan keadaan masing-masing yang berbeda-beda. Jadi kalau hanya 30 menit tidak perlu dengan meditasi jalan dan sebagainya. Tapi kalau itu lebih banyak, misalnya entah itu berapa, misalnya ya mau 2 jam atau 3 jam, itu perlu diselingi dengan meditasi jalan tadi. Baik. Ya, Romo, terima kasih. Berikutnya, positifnya mengalami kegembiraan dan senang mendalam sampai cucurkan air mata dan menangis terseduh. Konsentrasi duduk dan posisi jari
stabil sampai akhir. Belum bisa fokus penuh pada Yesus, tapi melantur walau hanya beberapa detik dan kembali fokus serta terjadi berulang-ulang. Belum fokus 100% walau saya sangat inginkan. Minta petunjuk Romo. Ya, jadi supaya memang pada permulaan ya untuk fokus itu sulit karena pikiran kita itu melayang-layang. Sebentar begini, sebentar begitu, macam-macam. Maka dengan doanya pelan-pelan kita akan lebih bisa berfokus. Tapi jangan harap dalam waktu sehari bahkan seminggu bisa langsung fokus. Tapi itu nanti kalau Anda bertekun, perlahan-lahan akan lebih bisa fokus. Tapi kalau mau langsung 1 minggu bisa berfokus itu selama ini saya belum kenal orang yang bisa begitu. Jadi butuh waktu dan ketekunan. Itu saya kira itu lebih berfokus. Ya, Romo. Apakah kita bisa melakukan doa Yesus setiap hari tanpa dibarengi dengan ibadah terlebih dahulu? Ya, bisa. Jadi memang bagi kaum awam, yaitu doa Yesus bisa dilakukan tiap hari tanpa ada ibadah yang macam-macam itu. Sedangkan untuk para religius memang ada waktunya untuk ibadat bersama, itu ibadat itu pada pagi, pada sore dan lain-lain bersama. Itu. Tapi kalau untuk kaum awam, ya lakukan doa Yesus itu saja bisa. Jadi dengan demikian juga waktu doa, terus kemudian kalau mau juga diselingi di samping itu juga ada doa rosario dan silahkan. Karena ada yang merasa demikian itu baik. Jadi mau doa rosario juga atau tadi seperti tadi tiap jam 6 itu doa malaikat Tuhan, lalu jam 12, nanti jam 6 sore dan sebagainya, ya terserah. Tapi itu memang saya kira waktu-waktu itu tidak mutlak ya. Misalnya malaikat Tuhan harus jam 6, itu memang biasanya itu ada tanda-tanda, lalu ada program-program tertentu, jam sekian itu malaikat Tuhan dan sebagainya. Itu hanya untuk membantu kita, tapi bukan yang mutlak. Ya, begitulah. Jadi keadaan itu bisa berbeda-beda yang satu dari yang lain. Ya, terima kasih Romo. Saat meditasi muncul emosi baik dan buruk, apakah sebaiknya meditasi diteruskan atau berhenti? Iya, pada saat meditasi sebetulnya kalau emosi baik itu ya tidak apa diteruskan saja. Tapi kalau misalnya ada emosi yang jelek, coba lebih fokus kembali kepada nama Yesus. Dan nanti emosi itu akan hilang. Karena emosi yang buruk itu kan timbul ingatan akan ini, akan itu, marah, macam-macam begitu. Lalu berfokus kepada Yesus itu pelan-pelan emosi tadi akan hilang juga. Kalau kita berfokus. Misalnya ingatan sesuatu jengkel ya, sudah Yesus. Lama-lama lupakan jengkelnya, jengkelnya itu hilang misalnya. Jadi itu tadi. Dan kalau aku siap bersyukur kepada Tuhan, Yesus. Jadi sebetulnya jangan terlalu memperhatikan perasaan-perasaan yang timbul pada waktu itu, tapi lebih berfokus kepada nama Yesus, kepada Yesus yang sebetulnya hadir dalam hati kita. Nah ini saya kira sebagai kebenaran dasar ya, kita harus sadar bahwa Yesus itu sebetulnya hadir dalam hati kita. Hanya kita seringkali lupa bahwa dia hadir. Ya, Romo, ini pertanyaan satu. Seorang umat belum dibaptis, bolehkah menjalankan meditasi rutin? Ya,
Kalau dia percayakan Yesus ya boleh saja. Jadi itu tidak, walaupun belum dibaptis, nah itu nanti malah ya lama-lama dia lebih ingin dibaptis. Kalau dia menjalankan itu rutin, itu bagus. Jadi kalau dia bertekun itu bisa. Jadi boleh saja, tidak ada yang dilarang. Walaupun orang mungkin belum dibaptis, tidak dilarang menyebut doa Yesus. Tapi itu juga nanti akan membuat dia lebih cepat dibaptis. Karena memang ini satu rahmat Tuhan yang itu. Jadi menyebutkan nama Yesus, mengundang nama Yesus, siapapun boleh. Dan memang seringkali terjadi, ini ada orang yang belum mengenal Yesus, tiba-tiba entah rahmat Tuhan, dia seperti mendapatkan jamahan Tuhan, menyerukan nama Yesus, lama-lama akhirnya dia menerima Yesus. Nah, itu boleh saja. Ya, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya itu, kalau teman saya sedang dalam masalah berat, sehingga waktu meditasi tidak bisa fokus sama sekali. Bagaimana solusinya? Nah, kalau ada masalah berat, sebetulnya masalahnya supaya diselesaikan dulu. Nah, itu tergantung dari masalah apa. Nah, kalau misalnya itu masalah finansial, katakanlah berat, nah lalu dia harus lebih berdoa pada Tuhan, lebih berfokus, serahkan semuanya pada Tuhan, dan kalau ada kesalahan ya bertobat, mengaku dosa dulu. Kalau masalah beratnya itu tergantung dari masa berat itu apa. Kalau itu karena dosa-dosa, ya sebaiknya bertobat, mengaku dosa, lalu saya kira masalah hilang baru bisa berfokus. Tapi kalau misalnya tidak ada pertobatan, tidak ada apa ya, itu sulit sekali untuk doa Yesus itu sulit. Jadi, tapi kalau masalah beratnya itu bukan karena dosa, tapi karena apa? Belajarlah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu kalau demikian menjadi tenang, dan doa Yesus akan membantu dia untuk bisa pasrah kepada Tuhan. Dan kalau betul-betul itu bukan kesalahan dia, berat itu, justru doa itu akan membantu dia, dan nanti justru dia akan bisa mengatasi persoalan itu. Tapi kalau ada kesalahan ya harus mengakui di hadapan Tuhan, lalu mengaku dosa dan sebagainya. Ya, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya, Romo, bagaimana kita bisa tahu relasi saya sudah terhubung dengan Yesus atau yang palsu? Jika saya menyebut nama Yesus, apa bisa disisipi roh lain? Ya, saya kira kalau saya menyebut nama Yesus itu tadi akhirnya akan terjadi relasi yang lebih dalam, itu akan terjadi dari buah-buahnya. Buah-buahnya seperti dikatakan dalam Galatia 5 itu artinya itu yang sebenarnya cinta kasih kita kepada Tuhan akan berkembang ya. Dan kalau cinta kasih berkembang itu nanti juga buah-buahnya juga akan nyata. Misalnya saya lihat dalam Galatia 5 ya. Bentar saya bacakan sebentar ini. Jadi ini. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lalu tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi doa Yesus kalau betul-betul berkembang, akhirnya juga harus menghasilkan buah-buah itu. Tetapi kalau tidak, jadi kalau orang, dan ini saya rasa, kalau orang betul menyebutkan nama Yesus, tapi masih katakan itu banyak keinginan daging, itu ya seperti perbuatan daging, nyata percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, dan sebagainya. Jadi itu tidak mungkin rasanya kalau orang betul menyebutkan nama Yesus dengan sungguh, lalu masih mengalami seperti itu. Nah, mungkin saja orang, oh saya biasa doa Yesus, tapi hanya di mulut, tapi kenyataannya tidak. Nah, itu saya kira itu bisa saja. Seperti orang, oh ya saya biasa berdoa, tapi enggak, tapi doanya cuma gitu-gitu saja. Nah, itu saya kira doa yang tidak benar, atau bahkan mungkin hanya palsu saja. Seperti dalam Injil dikatakan orang Farisi suka berdoa, lupa dilihat orang, dihormati. Nah, kalau itu munafik. Jadi saya kira pasti buahnya tidak ada. Nah, begitu juga orang menyebut. Tapi kalau orang betul menyebutkan nama Yesus dengan sungguh-sungguh, perlahan-lahan kalau dia serius, perlahan-lahan hidupnya juga akan berubah. Ini. Dan saya telah mengenal cukup banyak orang yang hidupnya berubah karena doa Yesus. Jadi itu demikian. Terima kasih Romo. Ini Romo, saya sudah melakukan doa Yesus sejak ikut retret awal di Cikanyere, tapi sampai sekarang pada awal doa konsentrasi kurang fokus, sehingga saya perlu berjuang dan berjuang. Tapi kalau hampir selesai waktunya, baru saya merasa bisa konsentrasi penuh, tenang, pasrah damai, jadi lagi enak-enak konsentrasi, timer saya berbunyi, yang menandakan waktu meditasi sudah berakhir. Saya pengen melanjutkan, tapi nggak bisa tetap enak, jadi seperti awal lagi konsentrasinya nggak bisa fokus. Gimana Romo? Ya memang itu, tapi tidak apa-apa. Serahkan saja pada Tuhan. Jadi tadi berjuang sungguh-sungguh pada permulaan, terus baru begitu selesai sudahlah. Nanti pada kesempatan lain doa lagi begitu. Jadi itu. Ya memang lalu timernya berbunyi, ya sudah selesai, tidak apa-apa. Bersyukur kepada Tuhan bahwa boleh mengalami itu. Nah selama itu nanti sambil katakanlah kalau tidak ada kesibukan lain-lain, coba sambil melakukan kesibukan-kesibukan yang ringan, maksud saya yang tidak perlu konsentrasi besar, itu dilanjutkan sambil menyanyi atau apa, itu bisa dilanjutkan. Dan itu juga suatu perpanjangan dari doa Yesus tadi. Jadi memang berbeda-beda. Ya, tidak selalu orang pada waktu doa itu bisa berfokus. Bahkan orang-orang kudus tertentu pada saat tertentu mengalami kekeringan, ya, kekeringan pada waktu doa. Tapi mereka tetap bertekun. Saya kira di situ. Jadi kalau sudah selesai ya sudahlah begitu, sambil dilanjutkan entah sambil nyanyi atau apa kalau mau pekerjaan tadi. Ya, terima kasih Romo. Berikutnya, apakah jika tekun terus dalam doa Yesus, tapi bisakah secara tiba-tiba muncul rasa khawatir atau gelisah yang tidak jelas penyebabnya? Ya, sebetulnya memang kadang-kadang ada godaan, takut, khawatir, dan sebagainya. Tetapi saya kira ini, kalau kita makin bersatu dengan Yesus, ya, buah-buah itu akan semakin kelihatan. Seperti tadi saya bacakan dalam kitab Galatia tadi, Galatia 5 tadi, ya itu buah-buahnya juga akan menjadi makin lama makin jelas itu. Jadi kalau memang persatuan dengan Yesus makin erat, buah-buahnya itu bahwa kadang-kadang ada godaan, ada apa, ya itu bisa, tapi hanya sebentar saja, lalu hilang. Jadi itu. Tapi kalau terus-menerus itu berarti ya dia doanya belum terlalu mendalam mungkin. Jadi itu. Atau persatuan dengan Yesus belum, imannya belum terlalu teguh, jadi kasihnya juga belum terlalu kuat, sehingga banyak ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Ya, itulah. Saya kira mungkin sudah.
Atau masih ada satu lagi? Iya. Hah? Sudah? Tidak ada suara ya? Sorry, Sabta suaranya nggak kedengaran, Sabta. Iya. Romo tanya apakah masih ada pertanyaan lagi? Iya, oke lah. Sampai waktu kalau masih ada satu pertanyaan, satu dua pertanyaan, ya silahkan. Tapi ini kok enggak dari Ibu? Iya, Sabta kita belum bisa dengar suara kamu. Suaranya hilang, Sab. Hah? Kok enggak jelas? Iya, Romo, sebentar saya lagi bicara dengan moderatornya. Sabta, kita nggak bisa dengar suara kamu, Sabta. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Romo tanya, Sabta. Sabta? Romo bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Sekarang bisa dengar suara Ibu. Sabta, Romo tanya, apakah masih ada pertanyaan lagi, Sabta? Rupanya enggak bisa connect ya. Ya sudahlah. Mungkin dia nggak bisa dengar, Romo. Sebentar ya, Romo. Oh, Sabta, coba headsetnya. Saya chat dulu ya, Romo, karena Sabta juga nggak bisa dengar saya. Sebentar, Romo. Sabta, coba remove headsetnya deh. Mungkin headset kamu. Unmute. Coba bicara. Sabta nggak bisa dengar? Kita belum bisa dengar suara kamu. Kalau tidak, sudahlah. Sudah banyak pertanyaan, kita akhiri saja. Ya, waktunya sudah hampir selesai. Ya. Ya, Romo. Sebenarnya ada pengumuman dari Sabta setahu saya, Romo. Tapi sebentar. Minta waktu sebentar ya, Romo dan teman-teman. Silakan. Untuk Sabta recover voice-nya. Maaf atas gangguannya, teman-teman. Ya. Oke, silakan. Mau pengumuman. Tapi mungkin pertanyaan selesai aja. Iya, Romo. Iya, pertanyaan kita sudahi ya, Romo. Iya. Tinggal pengumuman. Pengumuman silakan. Tinggal pengumuman dan kemudian minta doa dan berkat. Sabta. Ayo loh, kita ditinggal Sabta, Romo. Sabta. Kita dicuekin. Inilah. Sabta gimana, Sabta? Ada di chat yang bilang, Ibu digantikan aja. Tapi saya nggak tahu apa yang mau Ibu Sabta omongkan, teman-teman. Saya hanya joki malam ini. Jadi harap sabar ya. Sab, gimana ini? Oke, mungkin saya berikan pengumuman yang saya tahu deh, teman-teman. Romo, teman-teman besok meditasi akan tetap mulai jam 5 sampai jam 8. Link hanya bisa diakses pada saat pengajaran. Dan kemudian setelah jam 8, link tidak bisa diakses kembali. Terus kemudian besok meditasi akan dilakukan 45 menit upgrade dari mulai hari Senin sampai tadi kan kita 30 menit. Besok mulai akan 45 menit. Maaf sebentar ya. Nggak dengar. Begitu. Teman-teman, maaf ya, tadi saya dikasih info sama Sabta tentang pengumumannya. Jadi pengumumannya hanya seperti itu, besok link hanya bisa diakses jam 5 sampai jam 8. Kemudian meditasi akan dilakukan 45 menit. Setelah itu
question and answer yang hari Senin itu sudah bisa dilihat lagi di YouTube, tapi hanya question and answer teman-teman ya, meditasi tidak bisa. Dan question and answer malam ini juga akan bisa dilihat di YouTube, diupload mungkin besok ya oleh Suster Marlene. Begitu aja pengumuman hari ini, apalagi ya? Oh iya, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk membantu karya Romo-Romo CSE dan Suster Putri Karmel, sumbangan kasih sukarela dapat disalurkan melalui Serikat Karmelit Sankti Elie di BCA Cipanas, nomor rekeningnya 197-051-8866. Nomor rekening ini juga ada di grup teman-teman. Romo, terima kasih banyak untuk menjawab semua pertanyaan malam ini. Minta tolong Romo tutup dengan doa penutup dan berkat buat kita semua, Romo. Ya, baik. Kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyentuh hati banyak saudara-saudari kami yang merindukan Engkau. Mereka merindukan Engkau karena Engkau yang lebih dahulu menjamah mereka. Bukan karena kami mengasihi Engkau, tetapi Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami dan menarik kami kepadamu. Karena itu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami semua, saudara-saudari kami ini, biarlah mereka semakin menyadari kasih-Mu yang luar biasa, yang menghendaki supaya kami boleh mengenal Engkau dan hidup dalam persatuan dengan kasih-Mu, dan lindungilah kami dari segala gangguan si jahat, supaya kami tetap bertekun dalam kasih-Mu dan percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan diberkatilah saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih banyak Romo. Terima kasih 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 tim. Terima kasih Romo. Terima kasih.